140141939, nomor presensi 27 dari Rombel H 2019. Video ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya akan membahas materi tentang perkembangan sosial dan moral. Topik 1, pengertian perkembangan sosial dan moral. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Sedangkan sosial merupakan cara tentang bagaimana kita dapat berhubungan dengan orang lain. Dan moral yaitu berhubungan dengan tingkah laku yang baik. Jadi, perkembangan sosial dan moral adalah proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek maupun dengan orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Nah, perkembangan sosial hampir dikatakan mirip dengan perkembangan moral karena perilaku moral merupakan suatu unsur yang mendasari perilaku sosial. Artinya jika ada siswa yang akan berperilaku sosial baik, maka ia harus mengetahui norma perilaku moral yang sesuai dengan situasi sosial tersebut. Topik 2, tokoh-tokoh perkembangan sosial dan moral. Ada 3 tokoh perkembangan sosial dan moral, yaitu Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, dan Albert Bandura. Nah, ada 2 tahap perkembangan sosial dan moral menurut Jean Piaget, yaitu tahap perkembangan kognitif praoperasional terjadi pada usia 4-7 tahun, kemudian diselingi dengan masa transisi terjadi pada usia 7-10 tahun, dan tahap yang kedua yaitu tahap kognitif formal operasional terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Nah, sedangkan menurut Kohlberg ada 3 tingkatan perkembangan sosial dan moral, yaitu yang pertama penalaran prakonvensional terjadi pada usia 4-10 tahun, yang kedua penalaran konvensional terjadi pada usia 10-13 tahun, dan yang ketiga ada penalaran pasca konvensional terjadi pada usia 13 tahun ke atas. Nah, sedangkan menurut Albert Bandura yang dikutip dari Barlow 1985, sebagian besar yang dipelajari manusia itu berdasarkan peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Topik 3, tahap-tahap perkembangan sosial dan moral. Ada 8 tahap. Tahap 1, trust versus mistrust, terjadi pada usia 0-18 bulan. Tahap 2, autonomy versus shame and doubt, terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap 3, initiative versus skill, terjadi pada usia 3-5 tahun. Tahap 4, industry versus inferiority, terjadi pada usia 6 tahun sampai dengan pubertas. Tahap 5, identity versus identify confusion, terjadi pada masa remaja usia 10-20 tahun. Tahap 6, intimacy versus isolation, terjadi pada masa dewasa awal usia 20-an sampai 30-an tahun. Tahap 7, generativity versus stagnation, terjadi pada usia 40-an sampai 50-an tahun, yaitu pada masa setengah dewasa. Nah, tahap yang terakhir, tahap 8, integrity versus defy, terjadi pada masa dewasa akhir usia 60-an tahun. Topik 4, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan moral. Ada 3 lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sosial dan moral, diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, perilaku seorang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara orang tua mendidiknya. Dalam lingkungan sekolah, anak akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya, dengan gurunya, maupun dengan kondisi lingkungan di sekolahnya, baik itu seperti menaati peraturan di sekolah, mengerjakan tugas, tentang kedisiplinan berseragam, dan lainnya. Sedangkan di lingkungan masyarakat, anak akan dihadapkan dalam berbagai situasi dan permasalahan dalam masyarakat. Anak juga akan belajar untuk beradaptasi dan menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.